Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita semua masih diberikan kesempatan, diberikan kemampuan, diberikan keinginan untuk sama-sama melaksanakan ibadah, yaitu salat subuh, dan kita lanjutkan dengan kajian subuh yang insya Allah akan memberikan bimbingan kepada kita, memberikan wawasan kepada kita untuk beragama dengan baik, beragama dengan lurus sebagaimana yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Pada kesempatan ini kita akan kaji sebuah hadis. Demikian hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Uhibbul arabu lisalas li'anna arabi wal qur'anu arabi wa kalama ahlil jannati fil jannati arabi. Terjemahnya, cintailah bangsa Arab karena 3 perkara. Karena aku orang Arab, karena Al-Quran dalam bahasa Arab, dan karena penghuni surga berbicara dalam bahasa Arab. 3 pesan Nabi agar kita mencintai bangsa Arab. Yang pertama, karena Nabi itu orang Arab. Yang kedua, karena Al-Quran juga bahasa Arab. Yang ketiga, ahli surga bicaranya bahasa Arab. Nah, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama mengenai bangsa Arab. Mengapa bangsa Arab ini harus kita cintai? Bangsa Arab ini keturunan dari Nabi Ismail, yang kemudian atasnya itu Nabi Ibrahim. Sejarah bangsa Arab itu menjadi istimewa karena terjadi satu peristiwa yang luar biasa yang dialami oleh Nabi Ibrahim, yaitu ketika Nabi Ibrahim itu diperintah oleh Allah untuk mengasingkan istri dan anaknya, yaitu Hajar dan Ismail. Yang Ismail masih kecil, dan kemudian terjadi peristiwa yang sangat dramatis, bagaimana kemudian Ismail itu ingin minum, sementara memang daerah yang kemudian Nabi Ismail dan Hajar itu diasingkan nggak ada tempat minum, nggak ada sumber mata air. Maka kemudian dengan peristiwa yang luar biasa, kemudian terjadi adanya aliran air sehingga menjadi sumur yang sekarang kita kenal dengan sumur Zam-Zam. Di situ, di lembah itu tidak ada kehidupan, tidak ada kota, tidak ada desa. Jadi jauh dari kehidupan. Nah, mengapa Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menempatkan istri dan anaknya di tempat seperti itu? Apakah itu keinginan Nabi Ibrahim? Bukan. Terus kenapa Nabi Ibrahim itu tega? Ya harus tega karena itu perintah Allah. Tapi saat diperintahkan itu nggak tahu apa sih hikmah dari perintah itu. Nabi Ibrahim juga nggak tahu. Tapi nanti kemudian di zaman sekarang baru kita kaji, baru kita analisis bahwa perintah itu sesuatu yang efeknya jauh meluas ke dalam sejarah. Dari situlah, dari Nabi Ismail dan Hajar hidup
di satu tempat yang kemudian ada air, ada sumber mata air, maka kemudian para peziarah atau orang yang melakukan perjalanan jauh mampir ke tempat itu untuk mendapatkan air. Lama-kelamaan ada beberapa orang yang ikut tinggal di daerah situ. Lama-kelamaan bertambah sehingga menjadi desa, terus sepanjang sejarah akhirnya menjadi kota. Nah, hal penting dari perpindahan Nabi Ismail dan ibunya dari satu tempat yang keramaian ke tempat yang sepi, yang tidak ada kehidupan, punya nilai penting. Karena kalau enggak dipindahkan, enggak diasingkan, maka Ismail itu akan hidup bersama dengan Nabi Ishak. Dan Nabi Ishak ini nanti akan melahirkan keturunan menjadi bangsa Yahudi. Adapun dari Ismail itu keturunannya menjadi bangsa Arab. Bangsa Yahudi itu sangat dominan, sangat mempengaruhi orang-orang di sekitarnya atau siapapun. Nah, kalau saudara bersaudara ini antara keturunan Ismail dengan keturunan Ishak tidak dipisahkan, maka bangsa Arab itu akan terpengaruh dengan sikap, perilaku, perbuatan bangsa Yahudi. Karena bangsa Yahudi atau Bani Israel itu sangat dominan. Mereka memang cerdas-cerdas, mereka memang sangat pandai begitu. Sehingga kalau bangsa Arab dan bangsa Yahudi, mereka saudara itu berada dalam satu keluarga, pasti pengaruh dari sifat bangsa Yahudi akan melekat kepada bangsa Arab. Bangsa Yahudi itu memang mendapatkan petunjuk dari Allah, bahkan mereka diutus nabi-nabi kepada mereka bukan satu tapi banyak. Akan tetapi dominannya bangsa Yahudi itu bangsa yang keras kepala. Mereka sangat keras kepala, sehingga saking keras kepalanya itu mereka menjadi bangsa yang merasa dirinya unggul. Bahkan mereka merasa bahwa mereka sangat dimanjakan oleh Allah, sehingga mereka katakanlah merasa anak emas. Yang apa saja yang diminta oleh mereka Allah turutin. Karena juga memang bangsa-bangsa di dunia saat itu nggak ada yang bertauhid. Bangsa-bangsa di dunia itu ya secara umum menyembah berhala. Yang bertauhid hanya bangsa Yahudi yang keturunan Ibrahim. Sehingga mereka itu merasa bangsa yang dimuliakan, bangsa yang utama. Bahkan sebagian atau bahkan secara umum mereka itu menganggap bahwa bangsa lain itu statusnya hampir seperti hewan, boleh diapain saja gitu. Bagaimana kalau bangsa Arab saat itu bersama dengan bangsa Yahudi? Nah, sulit nanti ketika wahyu kepada Nabi terakhir turun. Nah, karena mereka dipisahkan, akhirnya berpisah tempat, berbeda bangsa, walaupun satu keturunan, walaupun masih saudara. Nah, ketika kemudian terakhir wahyu diturunkan, Al-Quran, bangsa Arab ini menerima Al-Quran walaupun dengan perjuangan, walaupun dengan penolakan dulu awalnya. Tapi kemudian ketika Al-Quran sudah diterima, maka bangsa Arab itu betul-betul bisa melaksanakan apa yang diamanahkan oleh Allah. Berbeda dengan bangsa Yahudi yang selalu ngeyel, dikasih ini minta itu, dikasih itu minta yang lain. Terkenal dalam satu perjalanan mereka dikasih rezeki yang sudah sangat baik berupa beberapa atau berbentuk burung, dan kemudian ada yang berbentuk seperti madu. Dalam perjalanan, di tengah perjalanan yang gak ada makanan, tapi mereka diberikan makanan seperti itu, tapi kemudian mereka mintanya makanan yang umum, yang enak, yang ada ketimun, yang ada kacang adas,
ada macam-macam, ada ini, ada itu gitu. Padahal itu di tengah perjalanan yang gersang, yang padang pasir dan sebagainya. Tapi keinginannya berlebih. Nah, itulah bangsa Yahudi. Sehingga ketika diamanahkan oleh Allah pun mereka akhirnya tidak amanah untuk menjalankan apa yang Allah amanahkan itu. Berbeda dengan bangsa Arab yang kemudian betul-betul melaksanakan amanah Allah berupa Al-Quran dan kemudian sampai mendakwahkannya kepada bangsa-bangsa lain sampai akhirnya seperti sekarang ini Islam itu tersebar ke seluruh penjuru dunia. Itu karena bangsa Arab yang kemudian menerima Islam, menerima Al-Quran dan melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Nah, itulah sejarah bangsa Arab yang kita harus hormati, yang kita harus muliakan, yang kita harus cintai, karena Nabi itu berbangsa Arab. Perjalanan sampai dengan jadinya Nabi Muhammad itu mulai dari Ibrahim itu perjalanan yang tidak mudah. Itu sejarah yang tidak gampang, tetapi perlu perjuangan yang luar biasa. Maka kita harus mencintai bangsa Arab karena faktor itu, bukan karena faktor yang lain. Jadi karena faktor bahwa mereka menjadi alat, menjadi wadah untuk sampainya Islam kepada kita. Sehingga kita harus mencintai mereka. Jadi yang pertama, mengapa bangsa Arab itu harus dicintai? Karena Nabi itu berbangsa Arab. Nah, bangsa Arab itu tadi perjalanan sejarahnya seperti itu. Yang kedua, karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Bangsa Arab itu bukan bangsa yang paling cerdas, bukan. Yang paling cerdas bangsa Yahudi. Bukan juga bangsa yang memiliki peradaban dunia yang paling hebat, juga bukan. Tetapi dalam aspek bahasa, bahasa Arab ini bahasa yang paling kaya, punya kosakata yang terbesar di seluruh bahasa yang ada di dunia. Jadi dari satu kata itu bisa sampai berapa puluh kata. Dari satu kata dasar gitu, itu menjadi jumlahnya menjadi sangat banyak. Sehingga bahasa Arab itu bisa menampung konsep atau pengertian banyak hal. Sehingga Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab itu bisa disampaikan dengan berbagai macam nilai rasa, berbagai macam nilai-nilai spiritual yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Padahal bangsa Arab itu dari aspek peradaban dia agak terbelakang. Tetapi dalam aspek bahasa luar biasa. Apalagi kemudian Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab secara luar biasa kembali. Jadi udah bahasa Arabnya memang punya keunggulan, yaitu paling banyak memiliki kosakata, karena kemungkinannya memang demikian. Bangsa Arab harus kita cintai. Yang pertama karena Nabi itu berbangsa Arab dengan sejarah panjang tadi. Kemudian karena Al-Quran yang juga menggunakan bahasa Arab, sehingga secara kasat mata kita berhutang budi dengan orang Arab karena Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Yang terakhir karena juga penduduk surga itu berbahasa Arab. Jadi sukailah bahasa Arab atau hal-hal yang bersifat Arab, tapi cuma ada 3 ini. Bukan semua, misalnya budaya Arab harus kita sukai, enggak. Tapi kebangsaannya, karena kebangsaannya dengan perjalanan panjang tadi. Kalau budayanya kita bisa masing-masing hidup dengan budaya kita sendiri-sendiri. Orang Arab itu kalau dipegang janggutnya suka, tapi kalau dipegang pantatnya marah. Kalau orang kita enggak, dipegang janggutnya malah
malah nggak suka. Pegang-pegang nyanggutnya gitu kan nggak sopan. Nah itu budaya. Jadi budayanya kita tidak harus mengikuti bangsa Arab. Tetapi kebangsaan Arab itu terjadi lewat proses panjang yang kemudian dari bangsa Arab itulah lahir seorang manusia utama yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita mencintai bangsa Arabnya karena kenabian Nabi Muhammad itu dengan perjalanan panjang tadi. Kemudian juga Al-Quran dan yang ketiga ahli surga berbahasa Arab. Demikian saya kira yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ini memberikan wawasan kepada kita bahwa kita memang harus mempelajari bagaimana bahasa Arab itu atau bangsa Arab itu. Bagaimana bangsa Arab yang secara budaya terbelakang, tetapi Islam yang kemudian akhirnya sampai ke seluruh penjuru dunia itu lewat mereka. Luar biasa. Para pengamat atau para peneliti itu memprediksi bahwa 50 tahun ke depan itu Islam itu akan menguasai dunia. Bayangkan kalau kita lihat bangsa Arab ketika Nabi Muhammad dilahirkan, itu bangsa yang terbelakang, bahkan sejarah mengatakan itu bangsa yang jahiliyah. Jadi peradaban sangat terbelakang, nggak ada bangunan-bangunan besar, tidak ada kerajaan, tidak ada hasil budaya yang dikenal dunia, tidak ada hasil seni dan sebagainya. Jadi terbelakang. Belum ada kerajaan zaman Nabi Muhammad dilahirkan itu. Belum ada budaya yang bisa ditunjukkan oleh bangsa Arab. Jadi sangat terbelakang, masih perang antar suku. Mereka juga belum mengenal pertanian yang baik dan sebagainya.